Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadits hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah majelis taklim saudara Yumi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang begitu banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih, ya. Yang pada siang hari ini pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan tentang hutang, ya. Yaitu pada halaman 2307, hukum memberi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum memberi hutang, ya. Jadi yang namanya kita memberi hutang itu ada apanya? Ada hukumnya, ya. Apakah hukumnya itu wajib, ya, atau sunnah, atau bahkan haram, atau mubah, ya. Itu tergantung kepada apa? Kepada si peminjam akan memberikan tujuannya untuk apa? Untuk apa? Ya, dia meminjamnya. Nah, sekarang kita lihat secara, ya, umum hukum memberi hutang. Memberi hutang hukumnya sunnah atau sunnat. Ya, kenapa? Karena sudah kita pelajari kemarin ada dalil dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian 'alal birri, ya, di dalam melakukan suatu kebaikan atau dalam, ya, membentuk suatu kebaikan, ya. Tuh. Wat taqwa, dan juga dalam hal ketakwaan. Apa maksudnya? Ya di situ Allah sudah katakan kalau ada orang memang membutuhkan benar-benar, yang mana kebutuhannya ini dalam hal kebaikan, ya, dalam hal untuk apa? Lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, dia itu perlu bantuan, kita baik, kita bantuin, ya. Contohnya ada orang mungkin dia pengen sholat, perempuan nggak punya mukena, ya, tuh nggak punya mukena, dia pengen banget sholat kayak kita nih, ya, pengen sholat tarawih kalau Ramadan bareng-bareng, ya,
pengen tadarusan bareng-bareng di antara ibu-ibu, ya. Nah, ketika ada orang seperti itu, dia nggak punya itu sunnah hukumnya kita memberi pinjaman, ya. Jadi kalau pengen lebih baik lagi kita apain? Kita kasih hadiah ini kepada dia ataupun sedekah, ya betul. Bahkan dapat menjadi wajib, ya. Misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, ya. Dalam hati dia itu memerlukan uang memang untuk ya, untuk memberlangsungkan kehidupannya dia, bukan untuk mewah-mewahan, ya. Contohnya dia memang buat makan sehari ini nggak punya duit sama sekali, ya. Jangankan buat mengolah makanan menu yang bermacam-macam, dalam satu menu aja yang bakal dimakan kagak ada. Jangankan menu lauknya, ya, yang menjadi pokoknya aja nasi nggak punya. Nah itu kita wajib hukumnya kita ngapain? Membantu tuh orang seperti itu. Nggak usah diutangin dah, kalau utangin tambah pusing dia. Ya, kalau kita kasih aja udah, ya, kita hadiahkan atau kita sedekahin, itu akan lebih wa anta saddaqu khairun lakum, ya. Tuh, kamu sedekahkan itu lebih baik, ya, bagi kamu, kata Allah, ya. Atau orang yang terlantar, ya, mungkin dia, ya, dalam perjalanan dia nggak punya bawa bekal yang cukup, ya. Dia pengen pulang tapi nggak punya duit, ya. Akhirnya dia terlantar di mana-mana itu. Nah kita tuh kalau benar-benar tuh orang seperti itu kita bantuin, wajib itu, ya. Tapi sekarang kan orang modusnya banyak, ya. Pora-pora, rumah saya dari Banten katanya, ya. Saya dari mana? Saya dari Bandung katanya. Lo ngapain tuh Bandung kemarin jalan punya duit kan? Kasarnya gitu, ya. Tuh habisan ongkos Pak katanya ini, ya udah dah, ya. Nggak mungkin dia minjem, ya. Kalau minjem juga ganti ini kapan, kita nggak kenal dia, ya. Kita tolong aja atau kita bantuin aja, ya, ala kadarnya, ya. Cuma-cuma tapi niatin sedekah, itu akan lebih baik lagi, ya. Karena itu wajib, tuh, ya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, ya. Ya betul, yang namanya manusia itu kan dia nggak bisa hidup sendirian, ya. Pasti dia membutuhkan orang lain dan orang lain akan membutuhkan dia, ya. Satu sisi dia butuh sama orang lain, ya. Satu sisi lagi bakal dia dia juga dibutuhin sama orang, ya. Sekarang dia bantuin orang, bisa jadi suatu saat dia bakal dibantuin sama orang. Itu bisa, yang namanya pasif dan aktif bakal terjadi, membantu atau dibantu, ya. Kalau membantu berarti kita, ya, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Kalau dibantu berarti kita minta bantuan dari orang yang baik akan membantu kita, ya, betul. Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain, itu sudah pasti, ya. Karena kan kita sudah kenal manusia itu adalah makhluk sosial, ya, bukan makhluk sosial tapi makhluk sosial, ya, betul. Sekarang rukun hutang piutang, ya. Ini ada rukunnya Bu, perhatikan. Yang pertama lafaz atau kalimat mengutangi, ya. Seperti orang yang memberikan utang bilang saya utangkan ini kepada engkau, ya. Jawab yang minjem akan berkata saya mengaku berutang kepada engkau. Ini namanya lafaz, ya. Jangan sampai nanti ketika tuh yang punya utang bilang kamu ngutang, pas kita tagih kapan gue utang sama lu, nah, ya, dilupe atau pura-pura lupe. Kalau benar lupe saya nggak apa-apa, kadang pura-pura lupe. Nah ini yang masalah, ya, tuh. Makanya harus ada lafaznya, ya. Nah kalau sekarang kan diapain tuh, dicatat, ya. Itu kan Allah katakan dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, kata Allah, ya. Kalau kamu melakukan transaksi dengan tanpa tunai atau cash itu atau hutang piutang, maka Allah bilang faktubuhu, catat, ya, disuruh tulis, ya. Tuh, berapapun yang dipinjam itu harus kita tulis. Tujuannya apa? Tujuannya nanti, ya, di kemudian hari tidak akan terjadinya salah paham, ya. Kadang kan kita yang minjem kadang
negative thinking ya kepada orang yang minjamkan. Lu segituan doang kayak dicatat, takut banget sama gue tetangga gue katanya rumah gue lu tahu sebelahan lu tuh. Ya bukan masalah itu. Ya mungkin ya yang minjem tahu ya laqadarullah mohon maaf ya dia meninggal dunia contohnya. Ya itu kan jadi tanggungan. Jadi apa? Jadi hutang. Nah itu akan jadi beban buat si mayitnya nanti. Ya kalau tuh orang tuanya tuh sudah ngomong tuh ayah punya utang tuh atau tuh abang punya utang tuh, ya kalau dia ngomong, nah kalau nggak ngomong, jadi apa coba? Beban. Tapi kalau ada tulisan itu minimal akan menjadi apa? Pengingat buat dia dan juga buat ahli waris atau keluarganya manakala yang bersangkutan mohon maaf meninggal dunia. Tuh, ya kita kan nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Ya bisa jadi yang minjem, bisa jadi yang minjemin. Ya, nah kalau dua-duanya meninggal gimana? Ya tetap bayar utang. Ya, jangan dibilang yang minjemin meninggal, yang minjem meninggal bebas. Ya enggak. Ya, yang minjem itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya, yang meminjamkan berhak mendapatkan dari ahli waris yang minjem. Tuh, ya jadi nggak putus bu, yang namanya pinjaman dengan meninggal dunianya salah seorang atau dua-duanya tidak memutuskan apa ya utang seseorang. Ya kecuali mungkin ada kata ya udah dah ya utangnya nggak seberapa, anda lunasin aja dah, anda bebasin itu lain lagi. Ya tapi sebelum keluar kata-kata itu masih menjadi apa tanggung jawab keluarga atau ahli waris untuk ngapain? Membayar hutang si mayit atau yang meninggal dunia. Yang itu harus adalah lapar. Yang kedua rukunnya adalah yang berpiutang atau yang meminjamkan dan yang berutang atau yang minjem. Nah iyalah harus ada dua, ada yang meminjamkan, ada yang minjem. Kalau nggak ada dua ini buat apaan ada namanya lapas? Ya tuh harus ada dua-duanya. Kayak ada rukun dalam nikah, apa rukunnya tuh? Ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ya kalau pengantin laki doang boleh nggak? Nggak sah. Atau perempuan doang boleh nggak? Nggak sah. Saya nikahkan ya Bukhari dengan seorang wanita yang bernama ini. Mana orangnya? Tadi nggak datang nggak tahu. Ya, yang penting nikah dulu. Dah begitu orangnya datang halal nggak boleh. Ya dengan siapa? Ya perempuan dah. Ini punya perempuan yang ada demen. Nikahin aja dulu yang penting halal nggak bisa. Ya harus ada apanya? Ada fisiknya, ya ada zahirnya tuh perempuan yang mau kita nikahin. Ya, gitu juga pengantin perempuannya bilang ada lakinya. Ya, itu. Nasi wali perempuan bilang aku nikahkan. Siapa yang aku nikahkan? Siapa yang orangnya? Bilang aja Bu Wali. Orangnya mana? Enggak ada gampang kan? Enggak bisa juga. Ya, harus ada di depan wali perempuan itu saat dia menikahkan putrinya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, barang yang diutangkan. Ya, artinya ada sesuatu yang diutangkan, baik itu berupa uang atau barang, ya. Sekarang kan orang-orang tuh banyak ambil barang-barang, kebanyakan apa itu? Kredit. Iya kan? Kredit. Dulu di sini ada tukang kredit, masih ada enggak? Enggak ada ya? Dulu memang dari zaman dulu tuh kredit mulu tuh. Ya, gue seminggu. Ya. Udah nggak ada sekarang ya? Ada. Oh masih ada tapi. Iya. Tuh itu utang kayak gitu harus dicatat tuh. Ya. Dia punya catatan, kita juga punya catatan. Ya. Ada orang berutang duit sama kita, dia nggak punya duit, dikembaliinnya dia tukang ayam. Saya suruh ngambil ayam dulu, boleh nggak? Hah? Ya nggak boleh sebenarnya itu. Ya, namanya orang minjem duit harus mengembalikannya dalam bentuk duit. Ya, nah kalau saya nggak mau makan ayam, dia apa dipaksain suruh makan ayam? Ya kan nggak bisa. Kecuali kalau memang akad di awalnya sudah apa kesepakatan. Ini mohon maaf ya Bu Kori, nanti kalau anda nggak punya duit, anda kan jualan ayam. Kalau anda mau makan, ambil aja ayam dari rumah. Ya, sebagai apa tuh? Sebagai hitungan utang saya. Itu nggak apa-apa ya? Ya, tapi kalau sekonyong-konyong langsung dia ambil ayam itu loh, makan aja ayamnya biar habis. Ya, tangannya nggak bebas, ya nggak bisa. Ya, emang tiap hari kita makan ayam.
Ya, nggak bisa harus diapain? Harus ditentukan, ya, atau disepakati di awal itu baru boleh. Tiap-tiap barang yang dapat diutang dihitung, boleh diutangkan, ya, seperti kayak emas, perak, ya kan, itu kan panci, penggorengan, bisa diutangin nggak? Bisa, sendal, sepatu, ya, itu. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama. Ya, kita ngutang hewan jantan, sapi atau kambing jantan. Ya, kita balikin sama betina, nggak boleh juga. Ya, bu, sesuatu yang menjadikan boleh atau tidaknya itu tergantung akan awalnya. Ya, sebenarnya bukan nggak boleh. Kalau di awal udah disepakati, nggak masalah. Ya, bang, aneh ngutang sapi ini yang jantan satu, tapi nanti aneh bakal dapat sapi betina, nanti mau nggak digantiin itu? Oh, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti nggak masalah. Ya, artinya ada apa? Kesepakatan dari awal dari kedua belah pihak. Ya, baik yang ngutang atau yang berhutang. Tuh, ya, apa-apa. Nah, sekarang hutang tapi menambah bayaran, gimana hukumnya nih? Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh halal bagi yang mengutangkannya. Artinya bu, ada orang minjem duit 10 juta, ya, begitu dipulangin sama yang minjem dikasih 10 juta 100 ribu, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena dari awalnya yang minjemin nggak minta apa-apa. Ya, nggak mensyaratkan lo gue kasih pinjam duit 10 juta, tapi nanti pulangnya 10 juta 500 ribu ya, mau nggak? Ya, berarti kan 10% itu, ya kan? Jangan, ya tuh, nggak bisa, ya. Nah kalau itu hukumnya apa? Haram, ya, sama dengan riba. Riba hukumnya haram atau halal? Ya, haram banyak atau haram dikit? Ya. Nggak ada yang namanya sesuatu yang haram, haramnya dikit, nggak ada. Ya, sesuatu yang haram dikit banyak tetap hukumnya haram. Ya, kalau haram boleh dikit, orang berzina dikit doang boleh dong. Ya, nggak ada namanya haram itu dikit, nggak ada. Haram tetap haram. Ya, gitu. Maka kelebihan itu boleh atau halal bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang. Artinya ucapan terima kasih. Ya, ada. Tapi orang kayak gitu sekarang langka bu, ya langka, ya udahlah kita nolongin, bahkan kita dibanin ember sama dia, ya bukannya kita dikasih ya membalas air susu dibalas dengan air susu kayak, ya air susu dibalas dengan air tuba, jangan sampai ini, ya ingatlah kebaikan seseorang, jangan gara-gara setetes racun, ya kebaikan juta-juta yang orang lain sudah lakukan kita hilang semua, jangan. Ya, ingat setiap orang punya apa kebaikan, ya, dan setiap orang nggak ada yang nggak punya salah, ya pasti setiap orang ada apanya, ada salahnya, ya betul. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna min khairikum ahsanukum qada'an, muttafaqun alaih. Kata Nabi, maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang. Apa artinya bu? Sebaik-baik kita adalah orang yang membayar hutang sesegera mungkin. Ya, jangan suka kita nunda-nunda untuk bayar hutang. Ya, kan sudah saya jelasin seringkali di dunia ini orang yang berat ada dua. Ngapain? Satu bayar hutang, yang kedua sedekah. Ya, yang namanya orang utang tuh bu, meskipun di kantong ada duit nih gocap nih, utangnya 30 ribu, ini berat masih bu? Sayang, buat dirokok aja taruh belakangan, utang gampang aja. Ya, buat makan nasi padang 25, rokok 20, 45, antar aja utang dah. Tuh. Ya, buat makan dipikirin dulu, tapi utang diapain? Itu enggak diabaikan, enggak boleh. Ya, kan Nabi ancam madlul ghani zulmun, kata Nabi. Ya, menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu, itu hukumnya apa? Zolim. Zolim dosa apa? Pahala. Dosa. Ya, dosa itu berarti itu orang dizolimin.
Ya, yang seharusnya itu orang udah ngasih pinjaman padahal di awal udah bilang ana ngasih pinjam ente. Ya, tapi sampai bulan Juli aja, ntar di Juli ana ada kebutuhan ini. Ya gampang tas sebelum Juli ada gantiin. Ya, main gampang-gampang. Orang udah bilang gampang-gampang tuh alamat tuh. Ya. Sudah. Kalau udah kata-kata gampang gitu. Ini bahasa gampang, paling gampang tapi paling susah ditagih. Ya, tuh. Pas waktunya kita nagih, kita minta dulu ngapel pelit bang jadi tetangga lo tuh. Kan kita udah sepakati dari awal. Ya, ane pinjemin inti nanti Juli anu ada keperluan. Ya, sekarang kalau nggak ada gimana? Ya, kalau nggak ada mau gimana katanya? Ya, itu. Nah ini apa? Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau kita punya utang bu, kita nggak mampu bayar sekaligus, seadanya kita bayar. Ya, nyicil, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting kita nepati janji kepada orang yang berutang sama kita. Ya, jangan kita abaikan, kita gampangin. Orang udah nolongin kita bu, masa kita nggak mau nolongin orang yang udah nolongin kita? Ya, gimana kita mau nolongin orang yang nggak nolongin kita? Nolongin orang yang nolongin kita nggak mau. Ya, itu orang kan secara nggak langsung udah apa? Nolongin kita. Ya, mohon maaf contohnya buat kemarin buat biaya sekolah, ya, daftar ulang, ya, minjem duit nggak ada duit tuh, ya, kan ditagih nanti bulan Agustus, begitu Agustus datang, ya, nggak ada basa-basinya, nggak ada apa-apanya, diam aja dah, kayak orang gagu, ya, jika orang gagu masih bisa, dia ngomong gitu tuh, ya, ini harus bicara apa-apa itu harus diapain, diomongin, ya. Kata Mas dia, mohon maaf ya, ane ini belum ada duit untuk bayar utang ini. Ane udah ngumpulin kemarin ada tagihan listrik katanya. Mau ucap listrik lu pakai bayar lah. Ya, tuh. Ane ngumpulin duit tidak ada bahan tagihan PAM. Ya PAM bayar, emang gratis. Ya, itu. Jadi kita harus bisa. Kalau kita ada kemauan pasti Allah kasih jalan. Ya, ini yang salah kadang kita kemauannya nggak ada. Apa maksudnya? Kita nganggap remeh orang ngasih kita utang. Ya kita anggap apalagi orang yang ngasih utang duitnya lumayan, ya artinya orangnya agak lumayan mampu gitu. Itu jadi alasan itu, padahal nggak ada. Ya nggak ada urusan tuh orang dia mampu atau enggak, yang namanya utang harus diapain? Segera dibayar. Ya kan orang kan jadi enak bu. Ya lah kita bu pinjam duit di bank kita nggak bayar bisa nggak? Nggak bakal bisa bu. Ya minjem duit nggak ada jaminan di bank dikasih nggak? Nggak bakal dikasih. Ya, bang udah jelas-jelas, udah kita dikasih duit sekian, ada tambahan sekian kita mau. Kenapa giliran kita masih bayar utang aja, pokoknya aja kita kepada orang pinjaman kita berat coba? Ya, karena itu, ya dianggap orang itu masih mampu, masih punya duit, ya nggak bisa. Padahal Allah kasih dia duit itu saat itu Allah suruh buat bayar utang sebenarnya itu, obyekan tembus. Kata Allah tuh gue kasih obyekan bayar utangnya kagak juga. Ya betul, ini salah, nggak bisa ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sinnan fa'ata sinnan khairan min sinnihi wa qala khiyarukum ahasinukum qada'an rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah mengutang hewan, ya. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utang itu. Oh, kita jangan berpaham dengan hadis ini. Oh, Rasulullah miskin ya suka minjem bukan? Jangan dipahami seperti itu, mohon maaf ya. Ya, Rasul mengatakan hadis seperti ini hanya sebagai suatu argumen. Ya, dalil buat umatnya kita. Ya, agar kita apa? Jangan nyusah-nyusahin. Kalau nggak mampu pinjam nggak apa-apa. Ya, kita ngutang boleh. Jangan dianggap benar dong yang selama ini orang pada sangka Rasulullah orang miskin ini pinjam itu. Ya, bukan, jangan dipahamin. Ya, jangan dipahami Rasulullah itu orang miskin, enggak. Rasulullah itu orang kaya hati, kaya harta juga. Ya, tuh. Nah, Rasul pernah minjem tuh, ya, seekor hewan yang masih muda, ya. Tapi saat Rasul mengembalikan hewan yang dia pinjam itu, Rasul ganti dengan hewan yang lebih
yang lebih tua. Tuh. Ya, bukan tua dalam arti kalau di betina udah majin nggak bisa. Ya bukan. Artinya yang udah lebih besar, ya, udah lebih berisi, ya itu. Artinya apa? Nabi contohin umatku, nanti kalau kamu ya diberikan bantuan sama orang lain atau kamu minta bantuan sama orang lain, suatu saat kamu mengembalikan bantuan itu kasih yang lebih baik. Ya, seperti begitu. Ya, atau kamu kasih hadiah lah kalau enggak apa-apa itu, kalau enggak berat buat kamu, kalau ada. Ya, kalau enggak ada berarti kan enggak mengapa. Ya, bukan suatu larangan, bukan. Ini contoh yang Nabi contohkan, Bu, ya. Tuh, biar umatnya enggak bingung, ya, biar umatnya enggak apa ya? Enggak galau ya terhadap hal masalah yang namanya minjam meminjam, ya. Wa qala khiyarukum ahasinukum qadaan. Ya, tuh. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kamu ialah siapa? Orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Tuh. Berartinya kalau kita dapat pinjaman uang 10 juta tambahin 100 200 nggak apa-apa. Kalau kita nggak enak malu ngasih ke bapaknya, kasih aja anak ini neng buat di permen ya. Permen 200.000 kan sekantong. Ya, apa? Ya, itu cara-cara orang tua dulu kayak gitu tuh, Bu. Ya, kan ada orang yang merasa nggak enak gitu kan, ngasih ke orang tuanya atau gimana lagi, itu kasih aja anaknya. Atau kalau kita nggak mau kasih dalam bentuk uang, bawa ini beras karung kek, ya gula kek, sembako kek, ya gulen kek dan montong apa-apa. Ya, tujuannya apa? Ya, kebaikan harus dibalas dengan yang lebih baik. Kebaikan harus baik yang lebih baik, bukan kebaikan juga tapi yang lebih baik. Orang bawain kita durian Petruk, kita balas dengan durian montong. Jangan Petruk bawain Medan, kalah. Ya, tuh. Biar apa? Biar orang itu merasa apa? Ya, senang, merasa ridho. Ya Allah, nanti ngerepot-ngerepotin lagi. Ya, alhamdulillah banget nih dibawain durian, padahal mau didoyan durian. Itu, ya, biar orang itu senang masalah. Ya. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau tidak menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Ya, tahu ditegur. Maaf, ini juga nggak boleh nih, Bu. Ibu pernah hutang janjian orang pengen bayar bulan Agustus. Ya, saat Agustus ditawar nggak ada, udah sekarang lu kenain bunga lo. Ya, bukan denda lo. Ya, udah janji nggak tepat lagi lu denda lo. Pokoknya mulai bulan ini setiap bulan gue minta bunganya 2%. Boleh gak? Nggak boleh. Ya, 1% boleh gak? Nggak boleh. 0,5 boleh gak? Nggak boleh, Bu. Tadi kan yang namanya haram, mau dikit mau banyak tetap haram. Ya, biar lo tahu rasa lo. Janji doang kan gue bungain juga berkembang malunya, ya. Nggak boleh, haram hukumnya, ya. Tuh, kan sudah kita pelajari. Dosa orang makan haram itu dosanya lebih besar dari apa? Dia berzina dengan orang tuanya sendiri. Ya, seorang anak laki menzinahi ibunya, itu dosanya masih kalah dengan dosa orang yang apa? Makan harta riba. Ya, itu bahkan bukan sekali, berkali-kali kata Nabi itu. Ya, dia berzina dengan orang tuanya masih kalah dosanya dengan apa? Ya, dengan dia orang bermakan atau bermain dengan riba. Yang dosa riba itu bukan yang makan doang, yang ngasih juga dosa, yang nyatet juga dosa, yang nyaksiin juga dosa, yang nunjukin juga dosa. Ya itu. Boleh. Sampai sini sih yang tukang punya milik dulu, sudah ada rentenir dulu. Ya, 18 berkat kolong ikan katanya. Dosa itu yang masih itu. Ya. Mau itu mau minjem nanti gini nggak apa-apa gue bayar gitu, soal mau bayar katanya. Ya, itu yang masih ujung dosa kan? Dosa. Ya, saksi bikin perjanjian saya Ahmad Bukhari benar pinjam uang 100 juta kepada ya Ibu Hajah Masdiah ya dengan perjanjian akan memberi tambahan ya berapa 50 juta, 150 juta saksinya penuh. Saya juga kayak materai 3 bukan 1 ya. Biar kuat dosa enggak? Dosa. Jangan mau kalau suruh gitu-gitu, Bu.
Ya, apalagi janjian, saksi yang tak bagi lo kalau dibayar ini. Ya, lumayan nih, sepek jadi pego, tak bagi dah, jigo-jigo aja gue kasih. Ya, sejuta-sejuta mau. Jangan dosen sama dengan kita makan yang haram itu. Ya, nyaksiin uang, ya nggak boleh apalagi melakukannya. Ya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Tuh, kan sama. Ya, pinjam 1 juta minta tambahan berapa? 100.000, 150.000, 50.000, 10.000, sama, tetap apa ya? Riba sama juga itu. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa wajhun min wujuhin riba, kata Nabi. Tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu salah satu dari beberapa macam riba. Ya, jadi bagaimana dong Ustaz? Masa aneh bantuin orang gitu-gitu doang? Yang namanya pahala dari siapa? Allah. Dari Allah. Ya, pahala kebaikan balas budi manusia terbatas. Ya, nggak ada apa-apanya bu. Orang pinjam duit 100 juta sama kita dikasih 10 juta, enggak sehari duit habis nggak? Habis. Ya, tapi ganjaran Allah, pahala Allah itu akan terus menerus mengalir sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai kita nanti di surga masih dikasih sama Allah. Ya, nggak berhenti. Ya, itu. Ya kita dapat tambahan duit dari orang yang kita kasih pinjam itu kenyang sementara, Bu. Ya, tapi laparnya seumur hidup. Mau kenyang sementara, apa lapar terus-terusan? Ya, perut kita lapar bukan lapar doang, tapi ditimbahin dengan air tetesan timah yang dibakar di atas api neraka. Ya, kita lagi lapar bu, lagi haus contohnya. Ya, disuruh berlari di tanah lapang padang pasir yang suhu panas saat itu 45 derajat. Saat itu kita disuruh ngangkutin batu yang beratnya lebih berat dari beban badan kita. Gimana tuh? Ya, itu aja belum ada apa-apanya. Ya, yang enak kita lagi panas-panas, aus, dikasih apaan? Es teh. Es teh jangan es teh, air hangat yang cakep itu. Ya, emang enak di lidah es teh, apalagi es Solo jumbo. Ya, tuh enak memang. Ya, emang enak kayak gitu lah, sedang haus dikasih air es teh Solo. Ya kan, dipakein jeruk nipis dikit. Oh, mantep banget itu ya. Tuh. Nah, ini tengah panas yang lagi panas banget di padang pasir, suruh ngangkat beban yang berat, bilang udah gitu suruh bawanya lari lagi gitu. Jangan jalan. Lo harus lari, nggak boleh jalan ya bawanya. Gimana mau coba? Ya, nauzubillah min dzalik, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan, jangan dari manusia. Ya, apa sih yang manusia punya tidak akan habis. Ya, tapi apa yang Allah punya nggak bakal habis. Semakin banyak Allah ngasih, semakin apa? Semakin banyak. Coba Allah mengampuni dosa seorang hamba yang membaca la ilaha illallah itu, meskipun dosa seorang itu lebih banyak daripada air yang ada di laut. Air di laut berapa liter kira-kira? Itu baru 1 orang. Ya, belum 2, belum 100, belum 1000, belum 1 juta, belum 1 miliar, belum 1 triliun orang. Ya, loh kok bisa? Ya makanya kita minta sama Al-Ghaffar yang Maha memberi ampun. Ya, kita minta duit sama manusia yang paling kaya. Orang kaya pun selamanya dia kaya. Ya, saat dia kaya dia bisa bantuin kita. Saat dia miskin bisa bantuin kita. Nggak ada. Ya, tapi Allah ketika kita minta bantuan sama Allah, semakin banyak kita minta bantuan, berarti kita semakin dekat, semakin banyak kita bakal dikasih sama Allah. Ya, bukan kalau kita minta sama manusia orang kalau semakin kita minta sama itu orang, kira-kira orang kesel kan? Sekali kasih, kedua minta lagi, ketiga minta lagi, keempat minta lagi, tambah banyak. Ya, terus minta, itu kira-kira marah nggak? Orang mentang-mentang gue kasih datang terus. Ya, lu kira gue mau ATM apa? Ya, tuh. Tapi kalau Allah nggak begitu.
Semakin kamu dekat sama saya, semakin kamu dekat minta kepada saya, aku akan beri tambah lebih banyak. Ya, maka Allah suka kepada hambanya yang dekat sama siapa? Sama Allah. Ya, saya suka kepada hambaku yang dekat kepadaku. Ya, in sa'alta fasta'in, in sa'alta fas'alillah. Ya, kalau pengen minta kepada Allah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, jangan kepada yang lain-lain. Tuh, ya. Tanya, ya, kita kalau ngarepin sesuatu dari manusia, ya, yang ada kita sakit hati. Ya, kenapa? Dari 100% yang bisa kita terima paling berapa persen, Bu? Mending ada persennya, kadang nggak sama sekali. Ya, kita janji-janjiin, udah dapat angin seger, ya kan? Ya, udah dapat PHP, ya, pas hari H-nya apa? Amsyong semua tuh. Ya, jangan sampai, ya. Kayak kita nggak boleh bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Sabda Nabi, ya, yang kedua, an Anasin su'ila rajulun minna yuqridu akhahul mal fayahdi ilaihi faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrada ahadukum qardan fahda ilaihi aw amalahu 'ala dabah fala yarkabha wa la yaqbalu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik rawahu Ibnu Majah. Ya. Kata Nabi, dari Anas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki di antara kami telah mengutangkan suatu barang kepada temannya. Ya, kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya dalam soal ini. Maka ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu, kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraanmu, hendaklah jangan diterima hadiah itu. Kan jangan diterima. Ya, kenapa? Dan janganlah ia naik kendaraan itu kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang-hutang. Itu yang saya bilang. Jadi sesuatu yang menjadikan boleh atau tidaknya di apaan? Di perjanjian, di akad. Ya, tuh. Jadi nanti jadi alasan ibu nih. Kalau seandainya kenapa Nabi larang? Kalau seandainya Nabi suruh ya naikin tuh, dia aji umpuk. Ya, jadiin alasan. Ntar kalau mau minjem duit sama bapak bilang aja kasih tambahan. Dia pasti seneng kan? Ya. Kalau tahu nggak dikasih jadi apa? Jadi dosa. Ya, jadi ngarep orang minjem pasti itu orang bakal ngasih ke kita. Nah itu jangan. Makanya Nabi sungguh sangat luar biasa memberikan arahan kepada kita dulu. Ya, jangan khawatir nanti di belakang atau kemudian harinya ada menjadi suatu hal yang apa? Salah niat dari orang yang meminjam atau orang yang meminjamkan. Ya, betul. Selanjutnya jaminan atau urungguhan. Ya, ada orang utang Bu, biasanya kasih jaminan wajar nggak? Wajar. Ya, minjem duit 100 juta, nggak ada jamin apa-apaan, dikasih nggak gitu? Nggak bakalan Bu. Ada orang minjem duit, jaminannya ATM. Kosong. Ya. Ngapain jaminan ATM? Ya, sekarang orang punya m-banking, begitu duit masuk ditarik duluan pakai m-banking dia. Ya, kita yang megang ATM apa? Nyangul. Ya, gigit jari gitu. Ya, begitu kita cek ya, kok saldonya dari kemarin 5.000 aja nih Bang. Ya, udah duluan ditarik sama dia. Lagi nggak boleh. Jaminan kok ATM bayar dari mana? Ya, berarti udah niat bohong dia tuh. Ya, orang kayak gini Bu, jangan dibantuin, kasih aja udah. Ya, kasih ini lo, gue kasih dah. Ya, tolong lu kasih aja, nggak usah pakai utang-utang. Pusing gue nanti mikirin laginya melu. Ya, capek. Ya, tuh. Jadi kesel makan apa ya? Makan hati. Ya, kesel Bu, sakit hati itu nggak enak loh Bu. Ya, sakit hati itu tidak nggak enak. Sakit hati itu, sakitnya tuh di sini kan. Ya, enak sakitin orang itu, kita buat baik atau disakitin. Alhamdulillah, jaminan atau runggahan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh untuk atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Ya, tuh kita minjam duit sekian ratus juta atau puluhan juta, jaminannya apa? BPKB motor contohnya. Ya, motornya ada gak? Harus ada, yang BPKB doang. Ya, lihat dulu motor di rumah ada gak? Ntar BPKB orang dipinjam. Ya, ini nggak boleh. Ya, PKB contohnya, minjem ratusan juta di bank, pasti diminta jaminannya apa?
Sertifikat rumah, harga rumah 100 juta, minjem duit 300, dikasih enggak? Dikasih, kemplang. Ya, aturan dari mana? Hah? Nah iya, ya agak ada minjam lebih tinggi dari harga barang yang dia punya, nggak bisa, atau aset yang dia punya, ya betul. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar. Nah, barang itu boleh dijual, Bu. Seandainya saya minjem duit, ya, Bapak nodong 100 juta nggak bayar, saya jaminin apa? Mobilnya jual aja, Pak, nggak apa-apa. Nggak dosa. Yang penting kalau harganya lebih, jangan diambil, pulangin. Kasih yang punya, ya. Boleh utang 100 juta, mobilnya 300 juta, biarnya kayak kata gue bohongin, gue udah jual semua. Nggak boleh. Ya, kita ambil hak yang menjadi hak kita aja. Kalau utang 100 saja. Ya, biasanya kan memang barang yang dijadikan jaminan itu nilainya lebih tinggi dari yang kita pinjam. Sama aja orang nggak mau. Ya, pada sesuatu lebih rugi, ya kan? Hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan, dengan harga yang berlaku di waktu itu. Ya, dengan adil. Jangan kita bohongin yang minjam. Ya, kita minjem duit 100 juta, dikasih mobil harganya 300 juta. Mobil lu gua cuma laku 150, 100 doang katanya. Kenapa? Karena gua jual butuh. Padahal kita jual 150 atau 200, enggak boleh. Ya, itu namanya nipu namanya itu, ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, kata Allah. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Bu, ya sekarang susah juga, Bu. Meskipun ditinggalin jaminan juga tetap aja. Ya mohon maaf, saya punya sertifikat berapa ini rumah? Ya, bertahun-tahun sampai sekarang, dibikin sertifikat baru. Kalau sekarang kan jangan. Jadi hilang aja. Iya. Ini kan juga BPKB motor dibikin baru, bisa juga. Ya, 2 juta beres. Nah, kita bilang sertifikat apa? Bodong. Ya, BPKB apa? Bodong. Ya, itu. Nah, bingung zaman sekarang kita berbuat baik ke orang susah jadinya. Ya, kita maksud niat baik tapi kita dikerjain mulu sama orang. Ya, itu. Ada sertifikat ya. Saya bilang mohon maaf ya. Tapi sekarang ya gimana? Cari orang yang tidak kagak apa kagak, ya? Hah? Apa deh kagak ada udah? Hah? Udah. Tahuan aja, ya. Ada aja kayak gitu, Bu. Ya kita sih biarin aja lah. Ya dalam arti selama itu dia belum kita ikhlasin, itu tetap akan dihitung sebagai apa? Utang. Ya, utang. Ya, tuh. Ada yang jauh di sana di mana tuh? Di Tahu mau kan? Banten paling ujung ke laut itu. Ya mau gitu. Sampai sekarang tahu tanahnya ada kagak tuh saya kagak tahu. Jauh banget kasih. Baik. Ya. An Anasin qala rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda Yahudiyyin bil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW telah meringguhkan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah. Jadi Nabi pernah ngapain? Menjadikan jaminan baju besi ini. Ya, baju perang Nabi. Oh, baju perang Nabi orang berebut, Bu. Ya, jangankan orang Yahudi, orang kita apa lagi? Ya, berebut rambutnya ya sekarang di mana-mana orang rebutin. Ya, sekarang ya mohon maaf, siapa aja punya rambut Nabi saya bingung. Iya. Siapa aja rambut Nabi bicara di mana-mana, tapi dalam hati saya mohon maaf ya. Ya, entar orang suruh bawa nih rambut Nabi. Maksudnya rambut Nabi katanya. Banyak banget Ya, rambut Nabi ke maaf ya, jadi menghilangkan apa ya? Ya, kemuliaan Nabi jadinya. Ya, siapa aja bawa, Bu, sekarang. Tujuannya ngapain tuh? Lulus mau apaan? Ya, entar orang dari Suriah, entar orang dari Sukabumi, entar orang dari mana? Rambut Nabi cium buat berkah. Ya, masih mahar sekian tuh. Mahar.
Bude juga. Ya, jadi gitu-gituan dijadiin modus bu, naudzubillah min. Saya bingung siapa aja punya sekarang. Ya, dari mana itu dia? Nah iya, bisa jadi sapuduk. Sapuduknya nggak ketahuan. Ditaruh dalam pipa ada plastiknya gitu, ada kacanya, simpan gitu, balik gitu. Kasih minyak wangi hajar aswad, siramin di botol, modalin goceng, udah orang percaya. Ya, pakein sorban hijau bawahnya buat tataran kumel-kumelin dikit, seakan-akan zaman. Ya. Ada aja bu orang sekarang tuh macam-macam dalam mencari. Itu ya, mencari uang. Hah? Tapi katanya itu panjang sendiri gitu. Apa benar nggak? Allah alam yang kita tahu. Panjang sendiri Terus kalau panjang gunting bagi orang gitu. Iya. Ada yang bilang gitu loh. Itu kan panjang sendiri. Rambut kuku kayak panjang kalau mati itu panjang. Ada yang begitu. Itu kan panjang sendiri rambut itu. Potong kasih lagi. Itu nggak bisa, itu nggak ada. Sekalipun terjadi itu nggak bisa ditunjukkan seperti gampangnya manusia biasa. Ini Rasulullah, ya bukan manusia biasa. Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Ya saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hidup mungkin Nabi marah kali kok rambut gue gitu-gitu ini. Pikirannya simpen ya rambutnya ya. Hah? Zaman Nabi gitu nggak ada tuh pikirannya rambut Nabi disimpan kayak dulu nggak kayak gitu. Ya nggak ada lah. Kalian yang sahabat itu rambut Nabi disimpan ya ada Bu, rambutnya itu bukan rambut sembarangan. Ya, jangankan rambut darahnya Nabi aja orang minum. Ya, darah hasil bekam Nabi itu disuruh buang, sahabat nggak buang tapi diapain? Diminum sama sahabat itu. Ini rambut kan yang bisa megang rambut tukang cukur doang. Dulu ada tukang cukur nggak? Hah? Nggak ada, emang dulu ada tukang cukur, tukang apaan? Orang mana biasanya? Jawa Barat? Garut. Oh, ada orang Tasik, orang Garut tukang cukur dulu. Ngomongin rambut Nabi. Ya, itu kadang saya bingung gitu ya. Oh, ini benar kagak ada orangnya gue cium juga nih gitu. Iya makanya orangnya gue cium aja sih kalian. Iya kan cium. Jadi mana aja ada, masa kita tinggal kan nggak enak. Ya, itu namanya ikroman lidoib, ya, hormatin tamu. Gitu. Hormatin dia digirang. Jadi bilang aja. Ya, tuh. Saya nyium memang rambut lagi sini saya bilang udah. Saya pengen turun nggak enak saya bilang. Di hati sih nggak percaya ya. Di hati nggak percaya. Enggak. Saya ragu. Terus sedang ragu aja. Masalah siapa aja punya. Sekarang gitu. Kenapa? Hah? Iya katanya dia dapat kiriman. Mantunya yang bawa kan? Itu yang bawa waktu itu Habib ini, Habib apa mantunya? Habib Hanif. Katanya dia dapat titipan, saya tahu coba itu. Dapat titipan rambut Nabi dari Yaman, ya kan? Rambutnya mangkok kan juga pada di Qatar tuh, itu saya lihat video itu saya. Iya. Ada mangkok, setelah mangkok itu dicium-cium, katanya Nabi Muhammad. Dulu ada mangkok. Dulu ada mangkok. Orang-orang kita emang paling gampang dibohongin tuh. Ya, orang kita gampang dibohongin kenapa? Karena pemimpinnya tukang bohong. Ini gampang dibohongin. Ya, betul. Menurut keterangan dalam hadis lain, banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah dari seorang Yahudi ada 30 sok, lebih kurang 90 liter. Dengan jaminan baju perang beliau. Dikasih yang minjem Nabi. Ya, betul. Dan hadis tersebut jelas bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalah tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Ya, jadi kita dalam hal muamalah bukan sebatas antara Islam dengan Islam doang. Ya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, ya itu kita boleh dalam apa? Dalam bermuamalah. Ya, itu. Kita ngutang sama orang Cina, banyak nggak? Banyak bu, kita ngutang. Ya, sekarang tempat-tempat wisata yang pengelolanya siapa? Cina. Ya, saya kemarin baru tahu, ya Pantai Laguni, ya pemiliknya siapa? Cina itu bu.
Semua tahu kemana. Ya, dia adalah sebagai apa nih? Owner nih. Kalau owner kan bosnya. Ya, orang kita ini kemana? Jadi tukang bersihin sampah, ya, bersihin kolam renang, nyapin tenda, gitu. Ya, gitu. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim. Kita jangan ngira saat kita ngambil dari orang kafir hukumnya boleh. Tetap dosa. Ya, kita bohong sama orang kafir, biarin sini aku kerjain, mampus. Tetap dosa kan? Dosa. Jangankan sama manusia, sama binatang aja kita dosa. Ya, kita ada kucing di tengah jalan begitu loh, kita tendang kucing apa mental jauh banget. Ya, salah apa sih kucing? Dosa kan? Dosa. Ini kucing temennya kucing yang kemarin makan daging gue nih, gue tendang. Ya, sesama kucing, kenapa kucing yang nggak salah ditendang kan bego tuh orang. Ya, ini kucing sama-sama kucing yang gue tendang biar dia mampu. Ya, itu tetap ya kepada siapapun kita melakukan dosa salah tetap hukumnya dosa Allah kasih ya. Nah ibu sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya tentang rukun-rukunan ya. Rukun kita menggadaikan atau menjaminkan barang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari dan manfaatnya. Al-Fatihah.